perempuan namanya hamil anggur, di mana dia itu si morulanya itu tidak bisa berkembang menjadi blastula atau tidak bisa berkembang menjadi bakal bayi. Jadi dia cuma terjadi cuma pembelahan sel doang, pembelahan sel-sel atau tidak terjadi diferensiasi menjadi organ-organ. Tapi dia membesar, perutnya membesar, tapi dia cuma ada morulanya doang. Jadi dia tidak bisa. Betul. Nah itu harus diambil, harus dioperasi. Operasinya bisa kuretase, jadi diambil diseret di bagian perut rahimnya. Dan sudah nempel, ya. Tapi dia cuma membelah doang, dia nggak berkembang. Itu salah satu kelainan pada kehamilan. Nah kalau dia perkembangannya bagus, dia akan berubah menjadi blastula, di mana terjadi belekukan, terus ada rongga kan, rongga di dalamnya itu adalah blastosoma. Nah terus itu terjadi ada dua daerah, ada daerah animal di mana sel-selnya itu berukuran lebih kecil, sedangkan yang vegetal dia ukurannya lebih besar. Kenapa kalau lebih besar? Karena untuk sebagai nutrisi ke sel-sel animal agar dia bisa berkembang menjadi organ-organ.
terjadi fase medusa atau fase ubur-ubur kayak gitu. Yang ini fase vegetatif, yang ini fase generatif. Jadi ada dua fase. Sampai sini ada mau ditanyakan? Masuk ke pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada manusia pertumbuhan dan perkembangannya selama fase embrionik berlangsung dalam uterus atau rahim selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Biasanya ada yang lebih, ada yang kurang bergantung kondisi masing-masing. Setelah janin lahir ke dunia melalui pasca embrionik ini ya. Kalau balita itu sekitar 0 sampai 5 tahun. Cirinya gimana? Kemampuan fisik berkembang pesat, motorik mulai berkembang, komunikasi meningkat, dan kemandirian mulai berkembang. Kalau anak-anak itu 6 sampai 10 tahun, golden age karena pertumbuhannya dengan pesat. Jadi banyak yang bilang kalau di perkembangan ini tuh tanam yang bagus-bagus. Karena mulai dari golden age ini sudah ada, maksudnya ketika sudah dewasa itu ingatannya sudah melekat di golden age ini, makanya perlu ditanamkan yang bagus-bagus. Kemudian ini merekam dalam ingatan berbagai peristiwa, menyelesaikan diri dengan lingkungan sekitar, sudah bisa beradaptasi sama kepoan. Jadi kalau misalnya saudara kalian pakaian takut ini apa ya onti, ini apa ya uncle, ini apa ya onti, karena memang fasenya seperti itu. Berarti kan itu tandanya bagus, dia rasa ini tahunnya tinggi dan dia aktif begitu. Jadi apa sih takut aja gitu, malah dia malah minder jadinya. Apa aku pakai takut apa salah ya, takutnya dia malah jadi tanggapi aja dan jawab sesuai realita. Kalau saya lihat di Instagram sama TikTok gitu ya, kan belajar dari mana pun kan ya. Ini juga nanti bakal orang tua. Jadi kan ada yang anaknya tuh cowok, terus bertanya ini apa di daerah kita ini apa ya ma? Karena ada yang bertanya kayak gitu. Karena itu kalian itu menjelaskannya ya sesuai. Oh ini adalah alat reproduksi kamu. Kamu harus jaga ini ya. Jangan buat mainan. Kalau misalnya ini kalau yang anaknya cowok ya, kalau misalnya lagi tegang ya sudah, nggak usah diapa-apain, nanti juga akan turun sendiri kayak gitu. Jadi dijelaskan sesuai adanya kayak gitu. Jangan, oh itu namanya titik, itu nggak boleh nanti kayak gini-gini. Nah jangan kayak gitu, jangan dengan bahasa yang diganti-ganti gitu. Jadi memang difahamkan betul biar dia itu tahu, biar dia itu bisa menjaga alat reproduksinya dengan baik. Bukan malah digawe kok ilo-ilo atau kalian biasanya kayak ngomong astagfirullahaladzim. Sampai mana ayo tadi? Ayo. Terus masuk ke fase remaja 11 sampai 18 tahun. Ini fase dimana fase mencari jati diri katanya. Fase labil-labilnya. Kalau hilang arah, aku masih pilih hilang arah dia masih dewasa tambah ya apa? Perubahan fisik, hormonal, psikis kayak gitu. Jadi pada umur ini juga perlu perhatian ekstra dari orang tua agar tidak terjadi penyelewengan. Karena kan sekarang kalau dulu ya ketika saya remaja inputnya itu cuma
dewasa kan sudah bisa memilah kan mana yang benar mana yang tidak. Misalnya pengen kakak sedangkan remaja kan masih bingung sih labil gitu kan. Begitu. Terus perkembangan remaja pada wanita itu lebih cepat sekitar 10 sampai 15 tahun, sedangkan pada pria itu 11 sampai 16 tahun. Tapi tergantung dari masing-masing juga sih, bisa dari makanan, terus bisa dari hormonnya juga kan setiap orang kan berbeda-beda. Kalau saya dulu itu SMP kelas 2, tapi ada temenku yang mulai dari kelas 4 SD ada, 4 SD ada, kelas 6 SD ada. Terus temenku juga ada sih kelas 3 SMA baru puber, cewek juga ada. Tapi jadi khawatir ya, ada dua, karena beda-beda setiap orang. Tapi kalau misalnya telat nggak puber, ada yang belum puber sudah kan, dan misalnya belum bisa periksa ke objin, takutnya ada gangguan di daerah reproduksi seperti itu. Jadi kalau kan ini bisa lah. Seperti itu. Perbedaan beban fisik pada wanita dan pria. Kalau wanita menstruasi, pria lebih basah. Terus suara wanita lebih lembut, pria lebih berat. Terus tumbuh rambut di daerah kelamin dan area tertentu. Wanita kulitnya halus. Terus ya,